Saudara membaca kitab Wahyu itu, alurnya maju dan mundur. Maju, mundur, maju lagi, mundur. Sehingga di bagian pertama adalah kronologis, di bagian kedua adalah deskriptif. Pasal 1 sampai 11 adalah kronologis, pasal 12 sampai 19 adalah deskriptif. Sangkakala ke-7 Yesus datang. Nah, 15-16 terjadinya Harmagedon ini kan. Ya, pasal 17 dia pause, 10-11 dijelaskan di 18-19, lalu lanjut kerajaan 1000 tahun dan penghakiman. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Perang Dunia 3, Simpson dan Lord Rangga, saudara ya. Karena ini kan tren ya, nubuatan Perang Dunia ketiga di film itu ya, film kartun Simpson and Family itu ya. Itu katanya Donald Trump diramalkan 2016 ya jadi presiden, lalu 2024 presiden lagi ya diramalkan. Dan terjadi katanya, bahkan diperlihatkan waktu dia jalan di eskalatornya itu ya. Settingnya itu persis di film The Simpsons itu ya. Nah, Lord Rangga juga mengaku bisa mencegah Perang Dunia Ketiga, saudara. Ya, memang guyonan semua ya. Ini guyonan semua, jangan dianggap serius. Tetapi juga pendeta-pendeta yang meramal perang ini akan Perang Dunia Ketiga. Sudah saya katakan, 2024 akan menjadi masa damai, saudara ya. Tetapi kapan Perang Dunia Ketiga itu terjadi, saudara ya? Dan saya berharap Anda juga bisa bersiap sedia, saudara ya. Karena itu sebentar lagi waktunya ya. Waktunya sebentar lagi Perang Dunia Ketiga ini. Tidak perlu takut. Kalau Anda yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, tidak perlu takut, saudara ya. Dan teruslah berdiakonia. Jangan takut, saudara ya. Saudara, kapankah akan terjadi Perang Dunia Ketiga, saudara ya? Apakah tahun ini 2024? Tidak, saudara ya. Tahun ini akan menjadi tahun yang damai. Ya, kita ada pola ya, saudara ya, 7 sangkakala ya. Ada pola 7 sangkakala. Saya tampilkan dulu nih ya. Ini di kelas apologetik saya ajarin, saudara ya. Saya nggak bisa panjang-panjang karena ini 2 sesi ya. Ada 2 membaca Wahyu. Bagaimana cara membaca kitab Wahyu supaya nggak lari kemana-mana. Saudara, membaca kitab Wahyu itu alurnya maju dan mundur. Maju, mundur, maju lagi, mundur. Sehingga di bagian pertama adalah kronologis, di bagian kedua adalah deskriptif. Kronologis ya, urutan waktu ya dibuat detail. Memang begitu, karena nanti ada pola, ada persamaannya. Ya, ada persamaannya. Lihat, ya misalnya ini pasal 7 nih. Pasal 7 tentang 144.000 orang kudus itu, ya nanti Anda akan melihat di dalam pasal 14. Ya, pasal 7 ini contoh ya. Pasal 7 ini ada 144.000 orang kudus ya, orang-orang dimeteraikan, ya, orang-orang yang dianiaya, yang mati. Itu kita buka pasal 14. Sama ya, 144.000 sama ya, pasal 7 144.000 orang kudus, pasal 14 juga 144.000 orang kudus. Ini kan lagu, ya orang-orang dianiaya ya. Nah, lalu kalau Anda lihat pasal 8 dan 9 itu nanti deskripsinya di pasal 15 dan 16 ya. Ada sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, keempat, kelima, keenam, ya ada 7 sangkakala. Di dalamnya ada penghukuman bencana alam. Nah itu nanti diulang lagi di pasal 15-16. Sangkakalanya nggak disebutin, tetapi detail bencana alamnya sama persis di dalam pasal 8 dan 9, saudara ya. Dan endingnya di dalam Wahyu 9 ayat 20 sama dengan Wahyu 16 ayat 21. Lihat ya, Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat, berhala, emas, perak, tembaga, batu kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Kita lihat Wahyu 16 ya. Dan hujan es sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan. Enggak bertobat, malah menghujat Allah, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya. Nanti malapetaka isinya itu 15-16 itu sama dengan 8 dan 9. Bisa sama ya, bisa gitu. Itu pola. Itu polanya Wahyu. Alurnya maju, mundur, maju, kronologis, deskriptif, saudara ya. Tadi yang kita baca adalah Wahyu 16. Wahyu 16 adalah bagian deskripsi dari Wahyu 8 dan 9, saudara. Pasal 1 sampai 11 adalah kronologis, pasal 12 sampai 19 adalah deskriptif. Nah, ya, pasal 1 sampai 11 adalah kronologis, pasal 12 sampai 9 adalah deskriptif. Lihat ya. 7 dijelaskan di 14, 89 dijelaskan di 15-16. Ya, pasal 17 dia pause,
10-11 dijelaskan di 18-19, lalu lanjut kerajaan 1000 tahun dan penghakiman. Ulangi ya, pasal 7 dijelaskan di 14, pasal 8, 9 dijelaskan di 15-16, pasal 17 berdiri sendiri ya, 10-11 dijelaskan di 18 dan 19. Yang warnanya sama tuh ya, hijau-hijau, biru-biru, abu-abu, abu-abu. Sebenarnya di dalamnya ada lagi ya, ini ya, dari mulai ini ada lagi ya. Dari mulai pasal 1 tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 gitu kan. Itu kronologis tuh ya, ini kronologis 1 sampai 11. Jadi kalau tadi kita baca Wahyu 16, ya 15 dan 16 itu ada bagian dari 8 dan 9, sangkakala ketiga, keempat, kelima, keenam. Belum sangkakala ketujuh. Karena sangkakala ketujuh itu nanti ada di pasal 10, 11 yang nanti sama dengan 18 dan 19. Ya, lihat sangkakala ketujuh. Ya, Yesus Raja segala raja. Nanti dalam pasal 18, 19 ada kuda putih ya yang akan membunuh antikristus, Saudara. Ya, di dalam pasal 10, 11 akan muncul sangkakala ketujuh. Lalu di pasal 19-nya nanti ada kuda putih, the faithful and the righteousness word of God, King of King, Lord of Lord, itulah Yesus. Sangkakala ketujuh Yesus datang. Nah, 15, 16 terjadinya Armageddon, Saudara ya. Inilah perang dunia ketiga, Armageddon ya. Armageddon adalah sebuah tempat di daerah Israel ya, Saudara ya. Memang nanti perang dunia ketiga dipicunya dari situ lagi. Sekarang kan Israel damai. Saya kan bilang 2024 nanti Israel damai. Ya, mengapa harus damai? Ya, 1 Tesalonika 5. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, jadi nanti 2024 ini akan damai dengan aman. Ya, sebab seluruh dunia memang pengen damai. Sudah capek perang. Rusia pun sudah capek perang. Justru dia memerangi Ukraina, civis pace, parabellum. Itulah orang Rusia prinsipnya. Dia mau berdamai, ya sekalipun harus dengan perang. Makanya Rusia kudu nyaplok Ukraina supaya jangan perang. Supaya mereka jangan diserang sama NATO. Begitu saudara ya. Namanya civis pace, parabellum. Kalau yang benernya, kata Pak Jenderal kan, civis pace, para pace. Kalau kamu berdamai, ya kamu harus siap berdamai. Kalau kamu pengen damai, jangan malah demi mencapai perdamaian kamu perang. Jadi seluruh dunia sudah capek perang. Amerika sudah capek. Siapa nanti Amerika yang bisa mewujudkan perdamaian? Donald Trump, saudara. Karena Donald Trump itu nggak mau ngurusin bangsa-bangsa lain. Dia bilang, cukup kita ngurusin bangsa-bangsa lain. Kita mau sekarang ngurusin Amerika saja. Make America Great Again. Itu yang dikatakan oleh Donald Trump. China juga nggak mau perang. Benar-benar nggak mau perang. Makanya dia akan mencaplok Taiwan dengan cara diplomasi. Sama seperti Hong Kong kembali ke China. Ya, maka dia akan ambil Taiwan dengan damai, nggak mau perang, ya. Dan dia tidak mau Indonesia bubar. Cina itu nggak mau Indonesia bubar. Rusia udah nggak mau perang, Cina nggak mau perang, India apalagi nggak mau perang. Rakyatnya miskin, ya saudara ya. Yang bisa mewujudkan perdamaian di Amerika ya Donald Trump, karena dia misinya nggak mau nyampurin negara lain lagi sekarang, dia mau urusan sendiri. Dan Donald Trump ini satu-satunya yang bisa menaklukkan Presiden Vladimir Putin, bukan Lord Rangga tadi, ya bukan Lord Rangga tadi, tapi Donald Trump lah yang bisa berdamai dengan Putin. Donald Trump lah yang bisa memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem, kedutaan Amerika untuk Israel dari Tel Aviv dipindah ke Yerusalem. Ya, hanya Donald Trump yang berani dan dia tegas sama orang Islam. Akan terjadi masa damai dulu. Satu, seluruh dunia harus damai. Bisa mewujudkan perdamaian itu Amerika adalah Donald Trump. Kalau mau cocokmologi, ini kalau mau cocokmologi, ya Trump ini kan trompet sangkakala. Trump yang pertama, kemarin 2016 kan, Trump yang pertama. Ini Trump yang kedua, saudara. Trump yang pertama, damai seluruh dunia kan. Israel damai, Rusia damai. Begitu lengser kan perang itu Rusia sama Ukraina. Tapi ini Trump ini akan mendamaikan. Ya nanti tiba-tiba Putin diem, tiba-tiba Israel damai. Sampai kapan kita nggak tahu, saudara. Mungkin di tengah-tengah masa pemerintahan Trump setelah damai, setelah semua orang menyangka damai, nggak taunya api dalam sekam kan. Dikira damai, tapi itu api dalam sekam kan. Lihat kita kembali ya, 1 Tesalonika 5 ayat 3 ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Kelihatannya damai, tapi sebenarnya api dalam sekam. Tiba-tiba meledak, saudara. Ya, disitulah AI berfungsi kan. Ketika damai itu kan orang semua bersuka cita kan. Lalu mereka mengembangkan teknologi sedemikian rupa, AI, Artificial Intelligence, lalu balik Artificial Intelligence-nya karena manusia tergantung. Dalam 1 tahun saja, manusia itu tergantung sama Artificial Intelligence, saudara. Sekarang aja saya kalau pergi handphonenya ketinggalan panik saudara, baru handphone loh ya. Anda sekarang siapa di sini kalau pergi nggak bawa handphone bingung? Kalau handphonenya mati perjalanan terus Anda panik bingung.
Dulu saya mah nggak pernah panik, sekarang saya bingung saudara, sejak tahun 2006, saya kalau nggak bawa handphone saya panik saudara ya. Karena di handphone itu ada rekening bank saya, kayak e-payment gitu ya saudara ya. Di dalam itu ada semua kehidupan saya itu ada di handphone situ, semua agenda saya, foto KTP, foto paspor, semua dari situ semua saudara ya. Termasuk tadi yang paling penting bank, ya kan? Nah itu baru handphone loh. Nanti Anda akan tergantung dengan artificial intelligence, hanya dalam setahun saja kamu akan tergantung. Sekarang kita sudah tergantung. Malam saja handphone tak taruh di pinggir ini ya, tak taruh pinggir kasur, walaupun dicas mati ya, tapi tak taruh di pinggir. Dan gantian satunya yang nyala, barangkali ada telepon dari keluarga kan, soalnya kan kita standby terus. Itu contoh ya, ketergantungan dengan handphone. Sama Anda kan tergantung dengan AI tadi, artificial intelligence. Sekarang saja mahasiswa-mahasiswa di Harvard tergantung dengan ChatGPT ya. ChatGPT itu kayak gini saudara ya, Anda yang belum pernah lihat ya, lihat ya, ini ChatGPT nih ya, kelihatan nggak tuh ChatGPT. Ini AI ya, untuk bikin paper, untuk bikin skripsi saudara. Ini contoh nih ya, ChatGPT. Shalom, nah, misalnya saya tanya ya, please make me a draft paper about Islam. Misalnya nih kan, langsung keluar tuh saudara ya. Mau dibikinin tuh saudara ya. Ya, sekarang mahasiswa sudah tergantung ini saudara. Wah nggak ada ini mereka panik saudara. Bahkan ini bisa buat nerjemahin ya. Dan akurat, terjemahannya itu sangat akurat. Ini contoh ChatGPT ya, ini contoh ya. Kita lihat ya, pada sangkakala pertama apa yang terjadi saudara? Dalam Wahyu ya, Wahyu 6. Ke-6 meternya dibuka, ke meternya pertama ada kuda putih, kuda hitam, dan seterusnya ya saudara ya. Saudara ini semua akan terjadi ini semua. Ada perdamaian, ada segala macam, ada kelaparan ya kan. Orang di meter dari bangsa Israel di meter yang ke-7, nah di meter yang ke-7 nanti ada sangkakala. Kita lihat ya, malaikat pertama meniup sangkakala. Terjadilah hujan es, api bercampur darah, semua dilempar ke bumi, terbakarlah sepertika di bumi, sepertika pohon. Langsung malaikat kedua meniup sangkakalanya, dan ada seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkannya ke dalam laut, sepertika dari laut menjadi darah, dan matilah sepertika makhluk yang bernyawa di laut, dan sepertika semua kapal. Apa ini saudara? Yang pertama ini saudara, ini adalah bencana ya, kebakaran hebat pertama kalinya saudara ya, sangkakala pertama. Sangkakala kedua, apa saudara? Gunung besar menyala, api dilempar ke dalam laut, sepertika laut menjadi darah, kapal-kapal, ini apa saudara? Perang kan? Perang Marine kan? Ini kan kayak Houthi nih sekarang nih lagi perang nih kan. Ini kan perang armada saudara ya, kapal semua dikerahkan semua. Lalu ada sangkakala ketiga, bintang besar menyala seperti obor, menimpa sepertiga. Tapi kita nggak mau bahas itu. Sekarang yang kita bahas adalah pokoknya harus ada masa damai dulu. Ya, kita belum mencapai masa damai itu saudara ya. Walaupun masa damai itu bukan damai yang sejati, tapi api dalam sekam, dipaksa damai. Tiba-tiba tenang semua seluruh dunia saudara. Kita belum, tapi 2024 ini akan mengalami. Mengapa harus 2024? Mengapa, saudara? Karena ini sudah selesai Hamasnya. Ya, Hamasnya ini sudah selesai. Hamas punya musuh, orang Yahudi, Israel. Ya, yang secara perang konvensional, yaitu dengan ini, saudara. Negara Yahudi kan Israel. Ini kan Hamas sudah kalah. Maka 2024 damai. Hizbullah bagaimana Hizbullah? Bagaimana dengan Houthi? Bagaimana dengan Iran? Nggak dianggap, saudara. Nggak dianggap, ya nggak usah dianggap, nggak usah dipikir. Hamas inilah yang perlawanan yang paling mengerikan ya. Begitu nanti Israelnya damai, Anda lihat Yordania, Arab Saudi, Mesir ini sudah damai dengan Israel ya. Irak sudah damai dengan Israel. Semua negara Arab sudah damai dengan Israel, cuman Iran, Yaman, sama Lebanon saja. Syria yang belum damai. Yang lain sudah damai. Turki ngomongnya jogok-jogok, tapi ya diam saja. Malah kemarin ikut perang lawan Irak sama Suriah, malah ngebom Irak sama Suriah. Kacau sekali nih ya Turki ini ya. Udah selesai saudara. Makanya 2024 karena Yerusalem damai, maka seluruh kepentingan dunia selesai. Makanya Donald Trump sudah membaca, begitu Yerusalem damai, kita jangan ngurusin negara lain. Nanti kita habis energinya. Kita urus badan kita sendiri saja. Itu prinsipnya Trump. Karena saya akan bikin damai Yerusalem. Kalau Yerusalem sudah damai, seluruh negara Arab damai sendiri. Dengan sendirinya. Karena nggak ada lawan. Masa mau ngelawan dirinya sendiri? Ya kan, bolak-balik. Malu dong. Dulu kan alasannya kan karena saling mengkhianati kan. Sekarang enggak. Mereka akan nurut Arab Saudi, Yordania, Mesir, ya kan, negara Arab ya. Yang di Dubai, Qatar, semua damai, saudara. Ya kan. UAE itu ya, damai semua nanti. Jamin damai. Kalau itu sudah damai, maka seluruh dunia damai. Kecuali yang nggak damai apa? Iran, perang saudara sendiri. Perang di dalam sendiri, perang saudara sendiri ya, bukan perang melibatkan negara lain. Iran akan perang sendiri di dalam, Turki akan perang sendiri di dalam. Itu namanya damai, nggak ada urusannya dengan dunia luar, ya.
Itu yang terjadi, harus damai. Dan itu sudah kelihatan di depan mata. Sekarang cuma tinggal direalisasi, bungkus, sudah, selesai. Nah, di masa damai itu lalu akan membangun AI tadi ya, Artificial Intelligence. ChatGPT salah satunya ya, yang di tangan Anda itu ChatGPT AI itu ya. Anda bisa nanya apa saja di situ ya. Setelah itu, Anda akan tergantung dengan AI tadi, harus masang microchip. Kemudian, microchipnya dibajak, saudara. Ya, kalau Anda lihat kuda putih tadi ya, kuda putih dulu ya, dalam Wahyu 6 ya, kita balik ya. Kuda putih memegang sebuah panah. Ini kan masa damai. Lalu kuda merah, ya kuda merah padam dan orang menungganginya diberikan kuasa mengambil damai. Damai diambil. Jadi damai dulu. Tiba-tiba damainya diambil, saudara. Lalu semua orang saling bunuh. Ya, persiapan perang dunia ketiga. Ya kan? Lalu di situ ada resesi ekonomi. Jadi ada perang lagi nanti, belum perang dunia ketiga, ya menuju perang dunia ketiga. Lalu ada resesi ekonomi. Kuda hitam dengan sebuah timbangan. Ini ya kuncinya, secupak gandum sedinar, 3 cupak gandum sedinar. Ini kuncinya saudara ya. Artinya mahal sekali. Ya, kemudian meter keempat, kuda hijau kuning. Ya, maut, ada kematian, pandemi lagi. Akan ada pandemi lagi nanti. Itu belum perang, baru persiapan saudara ya. Lalu ada aniaya di sini nih. Dan ketika anak domba itu membuka meterai, yang kelima aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa. Lihat, Wahyu 6 dan 7, ya, diterangkan di dalam 14 nanti ya. Nah, baru nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu 14 ini, Wahyu 7 orang dimeteraikan kan, orang banyak tidak terhitung banyaknya, anak domba di tengah-tengah mengembalakan mereka ini ya. Mereka ini adalah orang yang keluar dari khususan besar. Ini aniaya saudara. Inilah masa antikristus, Wahyu 7 ini ya. Jadi kita semua akan mengalami masa antikristus, tetapi belum perang dunia ketiga, belum saudara ya. Masih menjelang-jelang perang itu. Nah, 89 ini meterai ke-7. Sangkakala semua ya, sangkakala 1, 2, 3 itu baru dibunyikan. Ya, inilah kemudian bencana alam di seluruh dunia. Ya, arti ya, kemudian masuklah ke Wahyu 11 ini ya, ada dua saksi Allah, orang Kristen sama orang Yahudi. Disinilah rahasia zaman dibuka semua. Orang Kristen sama orang Yahudi bersatu, dia jadi saksi Allah. Kemudian saksi Allah ini dibunuh sama antikristus. Ya, dan apabila mereka, dua saksi Allah ini menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, dalam Wahyu 11 ya. Lalu mayat mereka diletakkan di jalan raya kota besar, yang secara rohani simbolik disebut Sodom, hedonisme, dan Mesir, perbudakan agama. Ya, hedonisme dan perbudakan agamawi. Di agama-agama hedonisme itu loh saudara ya, kayak yang pendeta-pendeta kemakmuran itu, teologi kemakmuran itu loh. Makanya Anda jangan bergaya hidup mewah. Jangan bergaya hidup mewah. Itulah Sodom dan Mesir. Dua saksi Allah ini dibunuh. Yang bunuh siapa saudara? Antikristus, tapi oleh gereja sendiri diserahkan. Saudara ingat ketika saya dikatain anak iblis sama Gilbert, saudara kita sendiri nanti yang akan menyerahkan saudara. Saudara kita sendiri yang akan mengkhianati kita. Saudara kita sendiri yang akan membuka aibnya kita, rahasia kita dan dibongkar keluar supaya kita ini dihentikan. Yang menghentikan adalah saudara kita sendiri, saudara. Hati-hati ya ketika kamu menjelek-jelekan saudaramu sendiri. Makanya kemarin ada yang saling mencaci maki di grupnya kita, di grup WhatsApp, langsung saya remove dua-duanya ya. 3 orang saya remove. Saya bilang, kita ini bukan musuh. Saya bilang ya, kita bukan musuh. Jangan bertengkar ya. Itu serius saudara, saya ngomong, saya remove ya dari grup kita ya. Supaya jangan panas, kita itu bukan musuh saudara. Tapi kalau ada orang yang menganggap saudaranya sendiri adalah musuh, hati-hati saudara. Apalagi mau ngorok segala macam ya saudara. Hati-hati saudara, itulah cikal bakal antikristus. Orang yang ingin menyerahkan saudaranya sendiri. Ya,
lalu mati. Dianiaya tadi kan, 89 tadi, ini adalah cerita tentang Harmagedon, karena deskripsinya dari 15. Jadi pada sangkakala ketiga, keempat, kelima, ketika ada bencana itu, kita baca di Wahyu 16 ya. Setelah itu, saudara, ada Harmagedon, Wahyu 16. Ada nanti roh-roh jahat ya. Aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan mulut nabi palsu ya. Mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu. Keluar 3 roh najis. Apa roh najis, saudara? Roh dusta. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapat raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan. Yang suka menghasut-hasut ini, kumpul-kumpul sekutu-sekutu ini siapa, saudara? Orang Islam, ya kan? Hamas ngajak Iran, Houthi, ngajak Turki merangi Israel. Ya kan, dulu tahun 48, 67, 73, mereka bersekutu buat mengalahkan Israel. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, ya sebelum Yesus datang. Nah inilah perang dunia ketiga. Lalu aku datang seperti pencuri. Nah itulah para ausia atau kalian sebut rapture itu ya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Lalu perang besar itulah perang dunia ketiga, saudara. Perang yang tadi itu perang-perang kecil masih, saudara ya. Tapi nanti ada perang, resesi ekonomi, ada pandemi lagi. Nanti ada pandemi lagi, saudara ya. Jadi lagi. Itulah metra itu yang dibuka tadi. Tapi kita harus mengalami masa damai itu 2024. Perang dunia ketiganya masih lama nanti. Mungkin 3,5 tahun lagi, saudara. Oke, dalam 10 tahun ini ya. Kemungkinan besar 3,5 tahun lagi. Atau 4 tahun lagi ya setelah Trump lengser. Kemungkinan ya. Karena ini kan api dalam sekam. Trump itu tidak mendamaikan benar-benar, saudara ya. Trump itu hanya menghold, apinya tetap nyala, api dendamnya itu bangsa-bangsa ini mau saling perang masih ada, saudara. Apinya masih, api dalam sekam itu tadi. Ingat, saudara, tadi cirinya apa, saudara? Di Wahyu 11 tadi, 2 saksi Allah ini dibunuh, lalu ditaruh di jalan Sodom dan Gomora. Gereja yang hedonisme, agama-agama yang penuh dengan hedonisme, saudara. Ya. Dan oleh gereja sendiri loh, saudara, dikhianati. Yesus bilang apa? Saling menyerahkan. Orang Kristen akan saling menyerahkan loh, saudara. Hati-hati, makanya saya selalu bilang, aku bukan musuhmu loh ya. Kita bukan musuh. Musuh saya itu yang di luar itu. Jangan jadikan aku musuhmu. Itu kan saya selalu bilang bolak-balik kan. Hati-hati loh, saudara. Ketika kamu saling menyerahkan, jangan-jangan kamu adalah anteknya antikristus loh, saudara. Ya kan? Berapa banyak orang ya berusaha masukkan saya ke penjara. Orang Kristen sendiri kan mau muka aib kita ya, bongkar-bongkar kita kan dengan maksud supaya saya di penjara atau dengan maksud pokoknya benci banget sama saya, saudara ya. Entah saya salah apa sama dia, padahal saya nggak pernah jelek-jelekin mereka ya. Itu bakal antek-antek antikristus beneran ya. Kembali lagi ya, Wahyu 16 ya. Nanti perang dunia ketiga Yesus datang, lalu terjadilah itu dan manusia nggak bertobat, tetap menghujat Tuhan ya. Ada penghakiman pada Babel. Lihat Wahyu 19, perjamuan kawin anak domba ya. Dan lihat ayat 6 ya. Aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti tersawa air bah, seperti deru guru yang hebat. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Lihat, itulah hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Saudara, ketika anak domba itu datang, 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang buruk, artinya apa, saudara? Di dalam setiap komunitas ya selalu ada 2 sisi, yang satu siap, yang satu tidak, yang satu diangkat, yang satu tinggal, yang 2 di ladang, satu diangkat, satu tinggal. Sama ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis. Kenapa gadis? Karena mempelai ya. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. Yang bijak ini dikatakan lenan halus ialah perbuatan benar. Apa itu benar? Di kayu sunai apa, saudara, kemarin? Diakonia. Orang-orang yang rajin berdiakonia, lenan halus ya, kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilau. Kenapa? Rajin diakonia, saudara. Ya, perbuatan benar, lenan halus, putih, bersih, simple, bersahaja, sederhana. Dengan apa? Dengan diakonia. Makanya saya bilang jangan hidup mewah, jangan hidup mewah, jangan hidup mewah, berdiakonia, saudara. Itu akan menyelamatkanmu ya selama perang-perang itu terjadi, selama aniaya itu terjadi. Sampai mempelai perjamuan kawin anak domba, kita sudah pakai pakaian pesta, yaitu lenan halus putih. Itulah pakaian pesta, bukan kayak punya Bahtera itu, saudara ya. Bukan, yang namanya pakaian pesta itu bukan pakainya si gerakan Bahtera itu yang warna-warni begitu. Enggak, saudara ya. Pakaian pestanya itu adalah lenan halus. Apa lenan halus? Hidup bersahaja. Pakaian pesta kita adalah lenan halus putih. Yaitu apa? Diakonia dan hidup bersahaja. Ya, lenan halus putih adalah diakonia. Jangan bergaya hidup mewah, jangan beli barang-barang yang mewah. Lebih baik uangnya buat diakonia, saudara. Tuliskanlah berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya kan? Siap dengan pelitanya tetap menyala dengan minyak. Apa? Beli minyak. Harus beli, saudara ya. Artinya uang, ada uang yang dikorbankan, itulah diakonia, saudara. Beli ya. Di dalam kekuranganmu pun kamu tetap berdiakonia. Ya.
Lalu aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, inilah kedatangan Yesus yang kedua, saudara ya. Yang setia dan yang benar, ia mengakui berperang dengan adil, matanya bagaikan nyala api, terdapat banyak mahkota, padanya tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicurup dalam darah. Darah siapa? Darah anak domba. Namanya ialah siapa? Firman Allah. Yesus adalah Logos. Firman Allah kan? Mereka menunggang kuda putih, memakai lenan halus putih bersih. Semua pasukannya dari surga, siapa saudara? Kita. Pasukan diakonia itu adalah pasukan itu, saudara ya. Makanya saya push Anda buat diakonia, ya. Supaya Anda siap ketika perang dunia ketika datang, ketika Yesus datang, Anda sudah pakai pakaian lenan putih bersih. Diakonia. Ya, saya push Anda terus tiap hari diakonia, saudara. Saya push Anda terus, saudara ya. Serius ya, saudara ya. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Apa pedang, saudara? Kita tahu kata pedang di Alkitab artinya selalu apa, saudara? Efesus 6, pedang itu adalah apa, saudara? Logos, adalah rema. Terus Ibrani berkata, firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Ibrani 4 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pedang ini adalah Efesus 6, Ibrani 4 ya. Dalam Efesus 6 ini adalah rema. Ini adalah logos. Logos dan rema dari mulut Tuhan Yesus. Ya, ada logos dan rema. Kemudian Yesus ini yang akan mengalahkan antikristus saat sangkakala terakhir. Ya, saudara ya. Jadi urutannya bagaimana? Lihat ya, binatang serta apinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, berseru dengan suara nyaring. Ya, marilah sini berkumpulan untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima. Ini Armageddon ya, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggang, dan daging semua orang baik merdeka maupun hamba. Dan aku melihat binatang itu, raja-raja di bumi, serta tentara mereka yang telah kumpul semua, ini orang-orang Islam ini ya, melawan penunggang kuda itu. Siapa, saudara? Yesus Kristus dan tentaranya, orang-orang yang berdiakonia. Saudara, mengalahkan orang Islam itu hanya dengan diakonia, saudara. Ya, mengalahkan orang Islam itu bukan dengan perang menumpahkan darah, tapi hanya dengan diakonia, saudara. Kamu bikin baik terus, saudara. Anda lihat ya, apa yang kita lakukan dengan diakonia ya, Damaris ya. Serius, saudara. Makanya kalian, para diaken-diaken, hati-hati ya. Jangan main-main dengan dapur umum. Jangan kamu sampai ayamnya masih buluan, kamu kasih makan ke orang-orang ini. Terkutuk nanti kamu, saudara. Serius, saudara. Kamu jangan main-main ya. Ini adalah pekerjaan yang kudus, diakonia itu. Ini kita keras ya, saudara. Masalah SOP, kebersihan, makan, kalau sayurnya basi, buang. Jangan dikasih makan orang, saudara. Jahat kamu itu, saudara. Nanti kamu akan terkutuk, saudara. Makanya kamu harusnya ikut diakonia, itu banyak rezekinya. Tetapi karena kamu serampangan, hati-hati loh. Bukan berkat yang kamu terima, kutuk loh, saudara. Makanya akhirnya banyak orang yang jadi diaken-diaken ini, hidupnya malah tambah nggak benar. Kenapa? Karena kamu melakukannya dengan serampangan. Kamu kena kutuk, saudara. Serius ya. Kalau kamu lakukannya dengan segenap hatimu, nanti kamu akan diberkati Tuhan. Ya, maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu. Ya, yaitu antikristus ya, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian ia menyesakan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, ya, yang menyembah patungnya, kemudian dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut dengan firman Allah itu kan, dan semua burungnya mereka. Jadi gimana, saudara? Urutannya ya, yang akan terjadi adalah damai dulu, saudara. 2024 akan ada damai. Apakah damai sejati? Bukan, tapi api dalam sekam. Nggak urusan, yang penting damai katanya Amerika, katanya negara Eropa, katanya Israel kan. Padahal itu api dalam sekam. Lalu ya mereka bikin artificial intelligence, AI itu ya. Lalu AI ini dibajak, saudara. Kemudian dalam 2028 perang. Dibajak, perang dulu ya. Menuju perang dunia 3, belum ya. Lalu dalam perangnya itu terjadi resesi ekonomi. Setelah resesi ekonomi, lihat ya, mulai 3,5 inilah di sini 3,5 tahun, saudara ya. Ini antikristus berkuasa, saudara. Resesi ekonomi, terus pandemi, ya. Habis pandemi bencana dulu ya, bencana alam. 7 sangkakala, 6 sangkakala ya. 6 sangkakala ini harus digenapi. Bencana alam di mana-mana. Lalu perang dunia ketiga, para ausia, ya, Yesus datang membunuh antikristus. Itu urutannya yang terjadi, saudara. Saya katakan ini supaya Anda waspada dengan tanda-tanda zamannya. Nanti kita tahun ini damai dulu ya, tapi api dalam sekam. Lalu kita mengandalkan microchip, artificial intelligence, lalu dibajak, saudara. Ya, terjadilah kemudian perang dunia ketiga, resesi ekonomi, pandemi, lalu terjadi bencana alam, lalu menuju perang dunia ketiga. Disitulah antikristus berkuasa.
selama 3,5 tahun. Lalu Yesus datang. Yesus datang ini adalah juga mempelai. Bagi orang-orang yang tidak percaya, Yesus datang sebagai panglima perang, saudara, untuk menghukum. Ini kan dua penuaian, ngerti kan? Ada dua penuaian di dalam berdarah-darah dan ada penuaian orang percaya. Penuaian berdarah-darah itu Yesus datang kepada antikris sebagai penuai yang berdarah, tapi datang kepada orang Kristen penuaian yang perjamuan kawin anak domba. Ya, kan ada dua penuaian tadi kan? Ya, ada dua penuaian ya, Anda lihat ya. Di dalam Wahyu 14 ya. Tuai yang di bumi, lihat tuai yang pertama, maka keluarlah seorang malaikat berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai yang di bumi sudah masak. Lalu ia duduk di atas awan itu mengayun sabitnya ke bumi dan bumi pun dituai. Lalu ada malaikat lain, ia membawa sabit yang tajam, dan seorang malaikat lain datang di mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring. Ada dua penuaian di 14 ya. Ayunkanlah sabitmu yang tajam, potonglah buah pohon anggur, buahnya sudah masak. Lalu malaikat mengayunkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah pohon anggur, melempar ke dalam kilang besar, itu murka Allah. Ya, mengalir darah tingginya sampai ke kaki kuda. Jadi ada dua penuaian. Nah, kita yang dituai, yang tidak berseberangan dengan Yesus, ya, yang tidak suka menyerahkan saudaranya sendiri, maka kita akan dituai dengan kain putih. Makanya saya ngajari Anda diakonia setiap hari. Kain lenan putih adalah perbuatan benar. Itu adalah diakonia, saudara. Sadek itu kebenaran, sedekah itu adalah produk dari kebenaran. Harus diakonia, saudara.